Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Eko Julianto, pada mata kuliah pengembangan media, pada mata kuliah media dan alat peraga pembelajaran IPA. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Jadi, ketika mengembangkan media pembelajaran itu model-model pengembangan apa yang dapat digunakan. Yang pertama kita mulai dulu dengan apa sih pentingnya pengembangan media pembelajaran. Setidaknya ada dua alasan kuat mengapa media pembelajaran itu perlu dikembangkan. Yang pertama memang keterbatasan media. Artinya media itu sendiri eh, hanya terbatas untuk suatu tujuan tertentu. Artinya kalau kurikulumnya berubah maka media itu tidak bisa lagi digunakan. Nah, karena alasan tersebut, maka tentu dengan adanya kurikulum baru, dengan adanya pembenahan pada kurikulum, tentu media harus selalu dikembangkan. Eh, apakah kurikulum itu selalu berubah? Tentu secara kalau kita lihat eh, alasan eh, mengapa kurikulum berubah, tentu itu adalah alasannya adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Maka niscaya perubahan atau perbaikan kurikulum itu perlu dilakukan. Untuk itu ya medianya juga perlu disesuaikan. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah aktualisasi kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi dan media. Jadi guru dituntut untuk bisa mengaktualisasikan diri dengan memanfaatkan dan teknologi media sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kalau dulu tahun 2010-an begitu media pembelajaran yang berbasis flash itu sudah sangat keren sekali, gitu ya. Tapi saat ini kemudian medianya bergeser yang ke arah media berbasis IT atau yang lebih spesifiknya adalah media yang arahnya berbasis Android. Nah, itu seperti ini harus diikuti oleh guru, ya. Anda nanti kalau menjadi guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemudian setidaknya ya ada dua model pengembangan media pembelajaran yang dapat kita pilih ketika kita akan mengembangkan media pembelajaran. Yang pertama adalah model pengembangan media pembelajaran ADDIE. Ya, kemudian yang kedua adalah model pengembangan media pembelajaran yang eh, dicetuskan oleh Alesi dan Trolip. Ya, bagaimana perbedaan kedua media pembelajaran ini? Mari kita simak bersama. Nah, model ADDIE, ini dipilih karena alasan terbesarnya adalah bahwa untuk setiap tahapan itu terdapat evaluasi. Jadi tahapannya kalau yang tertulis resmi itu adalah ada 5: analisis, desain, ya, kemudian pengembangan, implementasi, kemudian evaluasi. Nah, setiap tahapan ini ada tahapan mengalami tahapan evaluasi. Artinya ketika tahap analisis selesai, maka dilakukan evaluasi. Kemudian dilanjutkan pada tahap desain, ya. Sebelum sampai pada tahap desain ada tahap revisi, gitu ya. Ya. Jadi tahap analisis selesai, dievaluasi, kemudian ada revisi, kemudian masuk pada tahap desain. Tahap desain dievaluasi, ya, kemudian direvisi, kemudian masuk pada tahap pengembangan, ya. Tahap pengembangan selesai, dievaluasi, masuk kemudian direvisi, ya. Hasil evaluasinya dilakukan revisi, perbaikan, kemudian masuk pada tahap implementasi, ya. Kemudian tahap implementasi dilakukan revisi, kemudian tahap implementasi, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian ada revisi, begitu. Nah, tadi yang saya
saya ulangi ya, saya tekankan bahwa model ADDIE ini dipilih karena setiap tahapannya itu ada tahapan revisi dan evaluasi. Maaf, evaluasi dan revisi, ya. Sehingga ya setiap tahapannya itu dipastikan tidak ada kesalahan ataupun tidak ada hal-hal yang mungkin kekurangan di setiap tahapnya, ya. Nah, kita bahas satu persatu ya, apa yang dilakukan pada tahap analisis, desain, kemudian pengembangan, implementasi. Pada tahap analisis, ya, ya, eh, ini yang ditentukan adalah tujuan pembelajarannya, ya, ya. Pada tahap analisis ini adalah yang ditentukan adalah the instructional goals. Jadi hasil yang dihasilkan dari analisis ini, tahap analisis adalah yang pertama adalah the instructional goals, artinya tujuan pembelajaran. Kemudian target audiennya, ya. Kemudian kebutuhan akan resource-nya, ya, sumbernya, resources-nya, ya. Nah, jadi untuk menentukan instructional goals, ya, kita perlu tentu saja harus mengkaji terlebih dahulu KIKD-nya, ya. Dikaji KIKD-nya, dikaji silabusnya, ya. Kemudian di situ kita akan menemukan akan mendapatkan apa tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah target audiennya, ya, karakteristik dari audiennya, ya. Misalkan untuk siswa SMP itu tentu beda ya ketika kita membuat untuk siswa SMA, ya. Kemudian resources-nya ini juga harus ditentukan dengan analisis ini. Misalkan kontennya itu yang dibutuhkan seperti apa, teknologinya bagaimana, kemudian fasilitasnya bagaimana, kemudian dan lain-lain, ya. Nah, intinya adalah nanti menentukan bentuk penyampaian medianya itu bagaimana, gitu ya. Nah, ini pada tahap analisis ya. Jadi tidaknya ada 3 ini yang harus terjawab, ya. Jadi instructional goals atau tujuan pembelajaran ini ditentukan dari silabus, ya. Kemudian target audiens karakteristik ini kita bisa melakukan penelitian pendahuluan, ya, melihat karakteristik, ya, audiensnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan resource-nya bagaimana, ya. Kemudian tahap selanjutnya di tahap desain, ya. Ini ada menentukan learning objective, ya. Ya, learning objective. Kalau instructional goals itu tujuan pembelajaran, kalau ini learning objective itu indikator, ya, indikator. Jadi harus menentukan indikator yang spesifik, ya, kemudian terukur, ya, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Jadi harus sesuai kan. Kalau tujuan pembelajarannya ada 3, ya, indikator atau learning objektifnya ya harus ada 3, gitu. Kemudian menentukan strategi pembelajarannya, ya, menentukan strategi pembelajarannya. Kemudian menentukan juga strategi nanti untuk ngetes dia efektif atau tidaknya itu bagaimana, ya. Jadi menentukan efektif atau tidaknya bagaimana. Nah, pada tahap ini juga, ya, pada tahap ini juga ditentukan juga
atau membuat ya, membuat flowchart ya, lebih mudahnya membuat flowchart dan skenario dari media tersebut ya pada tahap ini. Membuat flowchart dan skenario pembelajaran ya. Ya, jadi pada tahap desain ini nanti ya yang di produk yang diharapkan adalah berupa flowchart ya, flowchart langkah-langkah penggunaan media ya, dan juga skenario-nya ya. Kemudian pada tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan ya. Ya. Pada tahap ini learning resources ya, itu jadi materi-materi pembelajaran itu digabungkan ya, kemudian dikembangkan menjadi suatu media. Jadi dari mod apa teks, kemudian gambar dan lain sebagainya itu dikumpulkan, kemudian medianya dibuat ya. Kemudian selanjutnya adalah tahap selanjutnya pada pengembangan adalah validasi ya, ada validasi ya. Kemudian yang ketiga adalah pilot test ya. Pilot test ini bedanya dengan implementasi. Kalau pilot test itu berupa kayak seperti respon ya, respon tentang media ya, berupa feedback gitu. Kalau siswa yang menggunakan itu kira-kira responnya bagaimana ya, itu pada tahap pengembangan. Kemudian pada tahap implementasi itu adalah dia diterapkan ya, diterapkan media yang sudah dikembangkan, diterapkan di situ, kemudian dilihat apakah meningkat atau tidak hasilnya. Nah, untuk melihat bagaimana keefektifannya di sini dilakukan evaluasi ya. Evaluasinya berbentuk formatif ya. Berbentuk dalam bentuk formatif dan juga dalam bentuk sumatif gitu ya. Nah, ini adalah model ADDIE ya. Model pengembangan ADDIE. Kemudian yang kedua adalah model pengembangan media pembelajaran ALSI dan ROLIP ya. Tahapannya ada 3 ya. Nah, kalau tadi media model ADDIE itu ada setiap tahapan ada evaluasi, ini sebenarnya juga sama, ada ongoing evaluation. Jadi selama proses ya, selama proses penggunaan selama proses pengembangan media ada evaluasi yang tetap berjalan ya, dan juga di sini ada manajemen project. Jadi setiap tahapan ini nanti berupa produknya apa begitu. Nah, tahapan model ALSI dan ROLIP ini ada 3, yaitu perencanaan, desain, dan pengembangan ya. Pada tahap perencanaan ini ada mendefinisikan skopnya, jadi medianya ini skopnya apa, kemudian mengidentifikasi karakteristik dari audiennya ya, kemudian menentukan dan mengumpulkan bahan-bahan ya, mengumpulkan materi, bisa berupa bahan, materi, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kedua adalah desain, tahap desain. Pada tahap ini mulai membangun ide awalnya ya, kemudian membuat storyboard, kemudian menyiapkan skrip, kemudian menyiapkan prototype ya. Kemudian pada tahap pengembangan ini langkah pertama adalah menyiapkan teksnya ya. Kalau itu
berupa bahan ajar, tapi kalau ini yang berarti ya menyiapkan medianya ya. Kemudian intinya adalah pada tahap ini mengembangkan medianya. Setelah mengembangkan medianya dan menggabungkan jadi satu, kemudian dilakukan alpha test ya, alpha test ya. Kemudian alpha test itu artinya kalau di istilah model pengembangan itu istilahnya adalah uh, uji coba skala terbatas ya, kemudian dilakukan revisi, kemudian selanjutnya dilakukan beta test. Beta test itu ya anggap saja sebagai uji coba skala luas gitu ya. Nah ini ada ini ya, ada 2 tes ya. Nah kemudian didapatkan media ya. Jadi model Alesi dan Trolip ini memang lebih simpel ya, lebih simpel dan sebenarnya kalau dibandingkan dengan model ADDE ya hampir sama, hanya saja implementasinya dimasukkan ke di sini di development ya. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau ADDE memang implementasinya itu harus dilakukan dengan lengkap gitu ya, secara sungguh-sungguh. Kalau pada Alesi dan Trolip ini memang implementasinya dia masih menggabung pada tahapan development ini. Ya, demikian pertemuan pada pertemuan kali ini ya, pertemuan kelima. Untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 rencananya kita adalah kemarin adalah mempraktekkan alat peraga yang sudah Anda buat. Nah, tugas untuk pertemuan hari ini adalah Anda seminggu ini menyelesaikan alat peraga ya, menyelesaikan alat peraga yang sudah Anda rencanakan kemarin. Kemudian nanti kalau sudah jadi Anda buat video tutorial penggunaannya ya, untuk menjelaskan bagaimana menggunakannya selama kurang lebih 5 menit ya. Jangan lupa di situ dalam video tersebut dicantumkan KD minimal ya, minimal dicantumkan KD dan indikator. Jangan lupa juga dicantumkan nama atau setidaknya memperkenalkan diri. Ya, jelas ya tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.